Diceritakan dulu bahwa di kota Madinah ada seorang pengemis Yahudi buta yang kerjaannya mencaci maki Nabi Muhammad. Ia tidak puas hal ini dilakukan hanya di rumahnya. Wahai saudaraku, jangan kau dekati Muhammad itu, sebab dia itu gila, dia itu pembohong, tukang sihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhi olehnya. Ia bahkan pergi ke pasar yang ramai untuk mencaci beliau. Adakah orang di luar sana? Tolong antar aku ke tempat ramai. Akhirnya si Yahudi buta ini diantarkan ke pasar. Dan kejadian ini terus terulang setiap hari. Wahai saudaraku, jangan kau dekati Muhammad itu, karena dia itu gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhi olehnya. Pokoknya ingat saudara-saudaraku, jangan sekali-kali kau dekati Muhammad itu. Dia itu gila, pembohong, tukang sihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhi olehnya. Melihat kejadian tersebut, ada beberapa orang melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tadi di pasar ada pengemis buta Yahudi yang mencaci maki engkau ya Rasulullah. Dia berkata, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu gila. Dan saya sebagai umatmu, mendengar engkau dicaci maki, hati saya merasa sakit ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Bukannya Nabi marah, namun beliau hanya terdiam. Lalu Nabi bergegas mencari gandum, susu, dan makanan yang lain. Beliau mencari tahu di mana rumah si Yahudi buta itu dan bertanya kepada orang-orang sekitar. Dan setelah mengetahui rumah pengemis buta, beliau langsung bergegas mengunjungi rumah si buta itu. Permisi, kata beliau. Siapa itu? Beliau menjawab, ini saya membawakan makanan. Oh, bagus. Masuk. Apa yang engkau bawa? Nabi menjawab, gandum, susu, roti, dan lain-lain. Ayo, suapin saya. Begitu dia disuapi, si Yahudi pun berkata, Oh, saya malas mengunyahnya. Kalau bisa, kamu lembutkan dulu makanannya, baru kamu suapi saya. Dengan senang hati, Nabi melakukan hal itu. Beliau mengunyah makanan itu, dan setelah lembut, baru kemudian menyuapi Yahudi itu. Nah, begitu. Saya senang dengan caramu ini. Dan aku ingatkan kepadamu, jauhi Muhammad. Jangan sekali-kali kamu mendekati Muhammad, karena dia itu jahat, dia itu penyihir. Nanti kamu berhenti menjadi orang yang baik. Dan ini terus terjadi berhari-hari. Nabi dengan lembut perlakukan dia. Setiap hari Nabi datang untuk menyuapinya. Setiap hari juga beliau mendengar beliau dicaci maki oleh si Yahudi itu. Hingga akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dan setelah beberapa hari Nabi meninggal dunia,
datanglah Abu Bakar ke rumah putrinya, Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayah Aisyah. Oh, ayah. Silahkan masuk, ayah. Bagaimana kabarmu wahai anakku? Alhamdulillah, baik, ayah. Wahai anakku, aku memang dekat dengan Rasul. Akan tetapi, engkau lebih dekat dengannya. Kira-kira adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan? Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau kerjakan, kecuali satu sunnah saja. Apa itu wahai anakku? Setiap hari Rasulullah selalu pergi ke rumah pengemis Yahudi buta yang sering mencaci maki Rasulullah. Oh, pengemis buta yang pekerjaannya selalu mencaci maki Nabi itu, yang ukurannya ingin saya lempari dia. Kemudian, apa yang dilakukan oleh kekasihku, wahai anakku? Beliau membawakannya makanan kepada pengemis itu. Bukan itu saja, beliau pun memanjakan pengemis itu, menyuapinya, sampai-sampai kalau ada bekas makanan jatuh di bibir pengemis itu, beliau membersihkannya dengan tulus dan sabar. Itulah rutinitas yang belum engkau kerjakan, wahai ayahku. Kalau begitu, siapkan untukku apa yang biasa beliau bawakan untuknya. Baiklah, ayahku. Akhirnya, Aisyah membungkuskan apa yang biasa dibawa oleh Nabi. Kemudian, Abu Bakar pun mendatangi si pengemis buta itu. Permisi, Siapa itu? ini aku yang biasa membawakanmu makanan. Akhirnya kamu datang juga. Sudah 3 hari aku belum makan. Kenapa kamu baru datang sekarang? Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Di dalam hati Abu Bakar berkata, Oh, ternyata seperti ini keadaan orang. Kok bisa kekasihku Nabi Muhammad begitu sabar menghadapi dia? Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Sambil menangis, ia berkata kepada si pengemis, Ini makanannya. Tunggu dulu. Orang yang biasa menyuapiku tidak seperti ini. Orang yang biasa mendatangiku, apabila dia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyahnya. Dan orang yang biasa mendatangiku selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya. Setelah itu dia berikan kepadaku. Engkau benar, wahai Bapak. Aku memang bukan dia. Lalu siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu kemana orang yang biasa mendatangiku? Apakah engkau tidak mengetahuinya, wahai Bapak? Orang yang engkau maksud itu telah meninggal 3 hari lalu. Benarkah dia sudah meninggal? Mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia adalah orang yang mulia yang telah aku temui di muka bumi ini, bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya saja aku pun tidak tahu. Apakah sungguh engkau tidak mengetahui namanya? Sungguh aku tidak tahu. Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang selama ini mendatangimu. Dialah yang memberikanmu makan dan menyuapimu dengan lemah lembut setiap hari dengan penuh kesabaran. Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, akan tetapi dia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Dia mendatangiku dengan membawa makanan setiap hari. Sungguh dia itu orang yang sangat mulia. seperti itulah kemuliaan akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Waktu pertama kali ku baca sirahmu Nabi, diri ini langsung jatuh hati. Agung indah akhlakmu, tampan rupawan fisikmu, geloranya cinta ini makin nyata. Rindu ini tak tertahan, cinta ini seruntuhmu. Berilah syafaat kami umat yang hina ini, meski cintaku padamu belum sempurna. Amal kami tak banyak, iman kami tak mantap. Yang ku punya hanyalah hati yang mencinta padamu Nabi. Hari-hari berganti, kini kami pun sadar, mencintamu merindu tenangkan hati. Kilau sinar wajahmu putih bersembunyi, tegap tinggi tubuhmu gagah memikirkan. Rindu ini tak tertahan, cinta ini selalu untukmu. Berilah syafaat kami umat yang hina ini, meski cintaku padamu belum sempurna. Amal kami tak banyak, iman kami tak mantap. Yang ku punya hanyalah hati yang mencinta padamu Nabi. Berilah syafaat kami umat yang hina ini. Berilah syafaat kami umat yang hina ini, meski cintaku padamu belum sempurna. Amal kami tak banyak, iman kami tak mantap. Yang ku punya hanyalah hati yang mencinta. Yang ku punya hanyalah hati yang mencinta. Berilah syafaat umat kini dan nanti. Sallu ala Sayyidina Muhammad.